News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya Veronica Muniaga. Usulan hak angket anggota DPR RI terkait jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dibacakan di sidang paripurna DPR. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadlizon mengungkapkan penentuan hak angket akan dibahas kembali setelah masa reses. Setelah masa reses DPR berakhir, usulan hak angket akan segera diambil keputusannya dalam rapat paripurna. Fadlizon mengungkapkan nantinya masyarakat akan melihat apakah usulan tersebut didukung dan disetujui. Bila disetujui dalam rapat pleno atau paripurna, maka akan segera dibentuk panitia. Hak angket ini juga diinisiasi oleh 4 fraksi, yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Karena kita langsung masuk masa reses, kemudian nanti di masa sidang yang akan datang dibawa ke Bamus untuk dijadwalkan, diagendakan, diambil keputusannya pada rapat paripurna. Gitu. Ya kita lihat nanti, kan rakyat juga akan menyaksikan mana yang mendukung angket, mana yang tidak. Gitu. Siapa tahu kan banyak yang berubah untuk mendukung perlunya angket ini. Gitu. Jadi memang hanya karena masalah teknis waktu masa sidang? Iya kan memang itu. Kan kita tidak ada waktu lagi, kecuali masih ada 1 minggu, 2 minggu lagi bisa saja diambil keputusan. Mekanismenya sebenarnya gimana sih Mas? Kalau misalnya udah disepakati, di-approve di plenary, terus proses berikutnya? Proses berikutnya kalau misalnya disepakati, disetujui di pleno atau paripurna, maka kemudian angket ini akan menjadi satu. Pimpinan DPR membacakan surat masuk yang berisi pengajuan hak angket terkait status Ahok yang kembali aktif sebagai gubernur usai masa cuti kampanye. 4 fraksi di DPR yang resmi menyerahkan usulan angket adalah fraksi PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Ketua DPR Setia Novanto menyebut berlanjut atau tidaknya usulan hak angket ini masih akan bergantung pada dinamika di DPR. Hari Kamis tanggal 23 Februari 2019 dan nanti berkembang apa kan nanti ada di lapangan, nanti kita lihat bersama. Pak, ya. Tapi percuma nggak sih Pak, kan fraksi sudah menolak tuh kalau misalkan seperti kayak akan ganda sidang anggaran gitu Pak Noh? Ya itu kan semuanya kita serahkan kepada fraksi-fraksi karena itu hak anggota dan tentu saya sangat hormat dan menghargai. Kita lihat perkembangannya nanti, ya. Usulan hak angket terkait penonaktifan gubernur ini dibacakan dalam paripurna DPR dan kita akan segera bergabung dengan rekan Jessica Wawor dari gedung DPR Senayan. Jessica, sejauh ini bagaimana respon mayoritas fraksi di DPR terkait usulan hak angket? Ya Fitri, gambaran sikap fraksi dan juga peta dukungan terkait dengan usulan penggunaan hak angket penonaktifan Gubernur Ahok ini sudah tergambar dalam rapat paripurna tadi. Meskipun dalam agenda utama rapat paripurna penutupan masa sidang tidak ada secara khusus membahas penggunaan hak angket atau usulan penggunaan hak angket tersebut, namun sudah direspon oleh sejumlah fraksi pada saat rapat paripurna tengah berlangsung. Sikap fraksi atau komposisi fraksi saat ini memang ada 4 fraksi yang mengusulkan penggunaan hak angket pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, yakni ada fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, PKS, dan juga Partai Amanat Nasional. Namun masih ada mayoritas fraksi yang ada di DPR, yaitu fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah secara tegas menolak usulan penggunaan hak angket ini karena dinilai penggunaan hak angket tidak lagi relevan dan bahkan terkesan berlebihan. Pada saat Wakil Ketua DPR Fadlizon yang tadi juga memimpin sidang secara langsung usai membacakan surat masuk adanya usulan penggunaan hak angket dari 93 anggota yang terdiri dari 4 fraksi, sejumlah fraksi langsung merespon terkait dengan perlu tidaknya penggunaan hak angket. Ini kita bisa melihat bagaimana dinamika dari fraksi-fraksi yang ada. Sedikit kami hadirkan setidaknya gambaran bagaimana sikap fraksi-fraksi menyikapi usulan penggunaan hak angket yang digulirkan oleh 4 fraksi yang ada di DPR. Agar keterhormatan dan tidak dinistakannya lembaga DPR yang terhormat ini, kami sekali lagi, fraksi Nasdem sekali lagi, menghimbau kepada pengusul untuk mencabut kembali dan membangun suasana politik yang lebih demokratis, yang lebih tenang, yang lebih kondusif, dan yang hanya buang-buang waktu, dan ujung-ujungnya kami meyakini hak ini tidak akan terpenuhi dalam sidang paripurna DPR yang akan datang. Kawan-kawan yang berpendapat hak angket ini nggak perlu teruskan, mudah caranya. Apa caranya? Besok atau hari ini atau malam ini nonaktifkan saja Basuki Cahayapurnama, hak angket udah kehilangan ruh kalau menurut saya. Ya,
Nggak bisa kita. Ya, berbeda dengan ke-9 fraksi lainnya, menarik kita melihat bagaimana sikap dari fraksi Partai Amanat Nasional. Jika fraksi PAN termasuk salah satu pengusul yang ikut menandatangani usulan penggunaan hak angket, namun sikap dari sejumlah anggota fraksi PAN tersebut langsung dibantah oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tepatnya pekan lalu, di mana Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Partai Amanat Nasional secara resmi menolak penggunaan hak angket saat ini karena dinilai terlalu terburu-buru. Namun kita melihat proses yang ada saat ini, Fitri, masih cukup panjang, apalagi nantinya DPR saat ini masih tengah memasuki masa reses, sehingga proses ini akan sangat dinamis dan tentunya nanti usulan terkait dengan nasib pengguliran hak angket akan sangat bergantung dan kita akan melihat apakah bisa dilanjutkan atau tidak setelah masa sidang berikutnya. Fitri. Jika setelah usulan angket dibacakan dalam paripurna, bagaimana proses selanjutnya? Ya, setelah masuk saat ini dalam masa reses, artinya anggota DPR akan melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan masing-masing, otomatis mekanisme pembahasan usulan penggunaan hak angket akan terhenti dan akan kembali dilanjutkan pada saat DPR kembali memulai masa sidang, artinya pada tanggal 15 Maret 2017 nanti. Di saat dimulai masa sidang, pimpinan DPR akan kembali menjadwalkan rapat badan musyawarah. Dalam rapat badan musyawarah tersebut akan ditentukan bagaimana sikap perwakilan setiap fraksi. Apakah usulan penggunaan hak angket ini layak atau bisa dilanjutkan ke dalam rapat paripurna. Jika mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi yang ada di BAMUS, nantinya usulan penggunaan hak angket akan dibahas ke dalam rapat paripurna pada masa sidang selanjutnya. Dalam rapat paripurna tersebut kembali akan dilakukan pengambilan keputusan. Jika tidak ada kata sepakat, maka akan dilakukan mekanisme pengambilan keputusan, yaitu melalui penghitungan suara yang bisa dilakukan dengan mekanisme voting tentunya. Dan mayoritas fraksi yang mendapat atau fraksi dengan dukungan terbanyak nantinya akan bisa menentukan apakah hak angket ini dapat terus dilanjutkan atau cukup berhenti saja dalam rapat paripurna, mengingat juga kemarin sudah ada rapat kerja yang dilakukan antara Komisi 2 bersama dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo terkait dengan pertimbangan yuridis apa yang dilakukan atau didasari oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Fitri. Baik, terima kasih Jessica Wawor melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Pemirsa, usai diresmikan Gubernur DKI Jakarta Rabu sore, Erpetra Kalijodo mulai didatangi oleh warga Jakarta dari berbagai penjuru. Kita akan bergabung bersama Bremana Tenaya langsung dari Erpetra Kalijodo untuk informasi selengkapnya. Bremana, setelah diresmikan, apakah semua fasilitas yang ada di sana sudah dapat dinikmati oleh warga? Ya, Fitri, tentu saja setelah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada hari kemarin ini, sejumlah fasilitas sudah bisa digunakan warga. Seperti bisa Anda lihat di belakang saya, sangat ramai sekali di salah satu fasilitas yang bisa digunakan oleh warga. Ini adalah skate park yang memang menjadi salah satu daya tarik dari warga Jakarta untuk mengunjungi Erpetra Kalijodo. Walaupun tadi sempat hujan, namun kemudian berhenti kembali dan ini kembali ramai dipakai oleh warga sekitar, terutama nih anak muda dan juga anak-anak untuk bermain sepeda BMX, ada juga yang bermain skateboard, dan juga ada beberapa yang memakai sepatu roda untuk bermain di area skatepark yang memang disediakan khusus bagi warga Jakarta. Dan selain ada skatepark ini, ada juga beberapa fasilitas lain yang sudah bisa digunakan oleh warga Jakarta. Di antaranya ini ada arena permainan anak-anak yang ditempatkan di area di bagian depan. Ini kemudian adalah tempat yang memang khusus untuk ibu dan anak-anak yang ingin bermain, dan menariknya untuk fasilitas ini sudah diasuransikan. Jadi setiap anak-anak yang bermain di sana, jika nanti ada yang terluka ketika bermain di sana, sudah diasuransikan dan tentu saja akan mendapatkan perawatan dan juga ada santunan seperti itu. Dan selain yang menarik di sini juga ada tadi kami lihat mural yang memang disediakan khusus dan juga dilukis oleh bomber-bomber profesional yang juga turut menambah suasana semarak dan juga suasana yang meriah dan juga indah di Erpetra yang baru saja diresmikan. Dan hari ini baru hari Kamis, namun memang suasana di Erpetra kali ini memang sangat ramai. Kita bisa bayangkan jika hari biasa saja sudah ramai seperti ini, maka di weekend atau Sabtu Minggu ini selalu akan bertambah semakin ramai dan semakin banyak warga Jakarta yang tentunya menikmati waktunya untuk bersantai maupun beraktivitas baik olahraga maupun hanya sekedar bersantai saja bersama dengan keluarga. Dan memang untuk klaim dari Ahok sendiri, untuk kawasan Erpetra ini merupakan kawasan yang dibangun dengan standar internasional, termasuk tadi fasilitas yang saya gambarkan, yaitu adalah skate park
yang rencananya akan dijadikan salah satu tempat untuk permainan Asian Games yang akan digelar pada tahun depan seperti itu. Dan kali Pancasila yang tentunya saja sangat membantu bagi warga Jakarta yang ingin menikmati suasana di sini. Dan berikut ini kami putarkan pernyataan ataupun komentar dari warga yang senang akan adanya RPTRA Kalijodo ini. Karena yang ada di sini gratis, pertama kan fasilitasnya memadai, jadi bisa main kapan aja. Ini kan jadi ini terbuka, jadi anak-anak bisa main, menikmati semuanya. Dulu kan tidak ada ini. Dulu ini kan tempat tidak bagus ya Kalijodo. Orang tahu semua Kalijodo bagaimana. Sekarang ini semua bisa menikmati. Kita bisa nongkrong di sini bareng-bareng kan ngobrol-ngobrol, ketemu-ketemu, terus bisa makan. Terus kalau misalnya ada yang main sepeda kan kita juga bisa terus sih. Fitri, kembalikan. Ya baik, terima kasih Bremana Tenaya melaporkan langsung dari RPTRA Kalijodo. Saat meninjau proyek MRT, Presiden didampingi oleh beberapa Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Presiden menyatakan pembangunan MRT sudah menunjukkan perkembangan yang berarti, di antaranya telah terhubungkannya seluruh terowongan MRT. Presiden menegaskan pemerintah akan terus memantau proyek MRT sehingga bisa selesai tepat waktu dan bisa digunakan pada bulan Maret 2019, serta di atas terowongan sudah bisa digunakan untuk gelaran Asian Games 2018. MRT ini akan beroperasi insya Allah kurang lebih nanti pada Maret 2019. Tetapi pada saat Asian Games 2018 di atas semuanya sudah jadi dan sudah bersih. Menurut saya masalah pembiayaan saya kira sampai saat ini belum ada keluhan baik dari kementerian maupun dari BUMN dan swasta. Ya. Mendampingi Presiden meninjau proyek DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama bersyukur proses pembangunan MRT berjalan cepat. Ahok juga menyatakan dukungan Pemprov DKI bagi program pemerintah pusat terkait pendanaan proyek MRT. Pekerjaan itu istilahnya bawah tanah bor udah selesai. Nah tinggal kita tadi bicara sama Pak Jokowi juga pengennya dipercepat. Yang diteruskan bundaran HI sampai ke Ancol Timur. Termasuk beliau juga minta cepat yang Timur Barat. Ini kan tinggal detail engineering desainnya. Dan beliau juga katakan jangan pikirkan dana kita bisa cari berbagai macam sumber. Yang penting desainnya cepat. Kalau ikutin desain segala macam kita butuh 2019 baru groundbreaking lagi ke arah Ancol Timur. Nah terus beliau juga lihat tadi yang Simpang Susun Semanggi juga beliau juga senang karena malah bisa lebih cepat 1 bulan. Sampai 1 bulan berapa? Bisa Juli selesai ini. Jadi kita pikir mungkin Agustus selesainya peresmian, mungkin bisa Juli. Soal jangan pikirkan dana maksudnya bukan dari JIK lagi atau gimana? Artinya itu banyak sekali negara-negara tertarik untuk memberikan pinjaman. Nah, apalagi kan kita kan PSO kan ditanggung DKI. DKI tanggung dari mana? DKI tanggungnya itu semua PSO itu dari IRP nanti. Ini administrasi keadilan sosial tadi kan. Yang penting pembangunannya, infrastruktur itu pusat. Salah satu perkembangan dari pembangunan proyek MRT, fakta dan data dari pengembangan MRT di Jakarta. Berikut pemaparan Rifai Pamone. Rifai, silakan. Fitri Megantara, sejak Oktober 2010, lalu kemudian juga terus berkembang. Kemudian pengembangan ini sampai di 2013 pada bulan Oktober dimulai pembangunan dari Mass Rapid Transit Jakarta atau Jakarta MRT. Kemudian target dan operasionalnya akan terus diupayakan sesuai dengan target. Oleh karena itu kami akan tunjukkan dalam informasi grafis kali ini yaitu Jakarta Mass Rapid Transit yang sudah dibangun dan rencananya nanti akan sampai pada jalur-jalur tertentu yang sesuai dengan master plan hingga tahun 2024 hingga 2027 paling lambat operasional 110,8 km jalur MRT ini akan selesai. Kita simak informasi
permulaan, yaitu jalur Jakarta MRT seperti yang sudah diketahui dalam paket informasi tadi bahwa akan melintasi jalur barat timur dan juga selatan utara. Yang tengah dalam pengerjaan yaitu konstruksi jalur atau koridor selatan dan utara, mulai dari Lebak Bulus hingga Kampung Bandan di utara Jakarta. Dan tahap 1 yang saat ini tengah dilakukan pengerjaannya mencapai 15,7 km, terbagi atas 2 seksi atau 2 jalur, yaitu jalur layang atau elevation section. Di sini ada 7 stasiun sebagai kelengkapannya, lalu dari Lebak Bulus dan sampai ke wilayah Sisingamangaraja, Jakarta. Di jalur bawah tanah atau underground section, Fitri, nantinya akan tersedia 6 stasiun, mulai dari wilayah Senayan hingga Bundaran Hotel Indonesia. Meski tadi dikatakan sudah mencapai 70%, bahkan Desember 2016 sempat diklaim oleh pemerintah sudah mencapai 65%, masih ada sejumlah pengerjaan yang harus dilakukan dan harus dikejar. Percepatannya kita akan lihat di grafis berikutnya. Setidaknya ada 6 hal yang saat ini tengah dilakukan oleh pengembang, yaitu konsorsium dari BUMN dalam negeri dan juga konsorsium perusahaan dari Jepang yang bekerja sama. Kita mulai lihat dari konstruksi depo MRT yang menjadi titik utama, dan ini sudah hampir usai karena berada di jalur layang atau di elevation section. Lalu yang kedua adalah kolom dan juga jalur di stasiun layang. Yang ketiga adalah terowongan jalur bawah tanah yang tadi sudah dipastikan tersambung keseluruhannya sesuai dengan pantauan dari Presiden Joko Widodo. Yang keempat adalah struktur box stasiun bawah tanah. Ini menjadi kelengkapan infrastruktur di stasiun bawah tanah. Lalu sistem cooling ventilation tower menjadi salah satu yang terpenting karena bisa menjadi sistem pendingin pada saat nanti operasional dari stasiun bawah tanah MRT ini sudah dilakukan pada tahun 2019. Dan yang terakhir adalah pembangunan entrance dari stasiun bawah tanah. Seperti yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo, memang stasiun bawah tanah di tahun 2018 nanti kemungkinan belum digunakan, namun di stasiun layang atau di bagian atasnya sudah bisa digunakan, termasuk pada saat penyelenggaraan Asian Games di Indonesia. Kami akan menambahkan atau melengkapi informasi dalam Metro hari ini, Fitri. Yang ketiga adalah perbandingan dari keberadaan Mass Rapid Transit baik di Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dengan sejumlah kota lain di Asia. Kami bandingkan dengan kota Tokyo di Jepang. Di sana ada 304 km panjangnya jalur MRT dan tersedia 285 stasiun. Sementara Singapura, negara yang terdekat dengan Indonesia, di kota utamanya sudah terbentang 153 km jalur Mass Rapid Transit dan telah dioperasionalkan secara bertahap dan diresmikan sejak tahun 1987 hingga 2013. Dan tersedia 105 stasiun, jadi cukup banyak. Lalu kemudian di Jakarta ada 110,8 km, ini masih masuk dalam tataran rencana. Dan di tahap 1 nantinya kita akan menikmati 13 stasiun yang lebih dulu dioperasionalkan paling lambat di tahun 2019. Meski ada kesan terlambat, namun tidak ada kata berhenti untuk kemudian meneruskan proyek MRT ini, karena di tahun 2024 dan di tahun 2027 nanti apabila MRT ini tidak dioperasionalkan, maka lalu lintas penduduk masuk dan keluar di wilayah DKI Jakarta yang diprediksi mencapai lebih dari 4 juta jiwa akan sangat terbengkalai. Oleh karena itu, proyek yang sudah dilakukan ini harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Fitri. Ya baik, terima kasih Pak Mone. Kita tunggu 2 tahun lagi, tepatnya di 2019 mendatang. Baik, terima kasih Rifai.